Saudara, mari kita terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh memenuhi akan kehidupan kami, bahkan memenuhi hati kami saat kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami kalau hari ini kami mau belajar tentang mengenal siapakah diri Allah. Sungguhnya kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Kami sungguh terbatas, Engkau Allah yang tidak terbatas. Kami adalah ciptaan, Engkau adalah pencipta kami. Ada satu perbedaan kualitatif yang begitu besar antara kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu, siapa kami yang bisa mengenal Engkau selain daripada apa yang Tuhan sudah singkapkan, Tuhan wahyukan melalui kitab suci tentang diri-Mu ya Tuhan. Itulah yang boleh kami mengenalnya. Oleh sebab itu, pakai hamba-Mu penuh dengan segala kelemahan. Tolong dia Tuhan, ya Allah Roh Kudus, untuk boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan. Dan bila bangkitkan iman kepada kami, sehingga apa yang kami dengar pada pagi siang hari ini, kami boleh mempercayainya, kami boleh mengimaninya, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jadi kalau waktu kami merenungkan firman-Mu menjadi waktu Tuhan sendiri untuk membentuk kami menjadi bejana yang semakin indah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang tema Allah Tritunggal. Ini menjadi satu tema yang penting sekali karena ini adalah akar daripada iman kepercayaan kita sebagai orang percaya. Saat kita mengenal Allah secara salah, Allah yang salah, maka iman kita pun akan salah, saudara. Oleh sebab itu, agar supaya iman kita itu benar, kita harus mengenal siapakah Allah kita, yaitu Allah yang mewahyukan diri melalui Alkitab firman-Nya. Saya akan membukanya dengan Ulangan 29 ayat 29 menjadi satu disclaimer. Ini disclaimer daripada Alkitab sendiri. Ulangan 29 ayat 29 gampang ya, jadi diulang-ulang ya. Mengatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum ini. Saudara, waktu kita mau mengenal, mau belajar tentang siapakah Allah, maka kita adalah manusia yang terbatas, Allah tidak terbatas. Bagaimana mungkin kita yang terbatas bisa mengenal Allah secara lengkap? Kita hanya bisa mengenal yaitu tentang diri Allah yang Dia singkapkan kepada kita. Di luar itu hal yang tersembunyi, hal yang misteri adalah milik Tuhan sendiri. Tetapi yang dinyatakan, yang disingkapkan, yang diwahyukan, itu yang harus kita mengerti, yang kita pahami untuk kita lakukan segala perkataan hukum ini, saudara. Jadi ini yang perlu untuk kita pahami terlebih dahulu waktu kita, saudara, belajar memahami tentang Allah Tritunggal. Karena Allah melampaui akan akal budi kita, melampaui kemampuan kita untuk bisa memahami. Karena Dia Allah, kita manusia, Dia pencipta, kita ciptaan. Dia tidak terbatas, kita begitu terbatas, kita begitu kecil di hadapan Dia, saudara. Ya, ini yang perlu kita pahami. Tetapi kita perlu juga untuk bisa mengenal Allah yang sejati itu yang diwahyukan Alkitab. Kenapa? Karena salah satu ajaran Kristen yang benar-benar unik dan istimewa, yang berbeda dengan konsep semua agama di dunia, itu adalah Allah Tritunggal. Ini tidak ada konsep ini di dalam agama-agama dunia ini, saudara. Ya, iman Kristen adalah unik. Kenapa? Karena percaya Allah itu Esa, tetapi juga ada 3 pribadi yang adalah Allah, seperti yang diwahyukan di dalam Alkitab. Ini kan unik. Kita percaya satu atau 3 Allah? Tidak pernah kita percaya pada 3 Allah. Kita percaya hanya pada satu Allah, tetapi ada 3 pribadi yang juga adalah Allah, saudara. Ya. Hari ini kita belajar akan hal demikian. Saudara, Allah itu adalah Esa. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah Allah. Tapi Allah yang 3 pribadi itu adalah satu esensi Allah, satu esensi 3 pribadi, saudara. Saudara, apakah dengan demikian iman Kristen itu berkontradiksi, yang berarti menentang dirinya sendiri? Sesuatu yang menentang dirinya berarti self-defeating factor, itu akan menghancurkan diri sendiri, saudara. Ya. Tetapi Alkitab, saudara, sudah teruji sepanjang zaman sehingga tidak pernah runtuh. Kenapa? Karena Alkitab adalah wahyu Allah sendiri yang tidak bersalah, yang sempurna adanya, saudara. Nah, ketika bicara tentang Allah Tritunggal, pada umumnya orang mempunyai salah satu dari pandangan seperti ini, saudara. Yang pertama, tidak menerima ajaran Tritunggal. Kenapa? Mereka punya alasan karena istilah atau terminologi Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Dibaca-baca Alkitab dari depan sampai belakang, tidak pernah ketemu ada kata istilah Tritunggal, saudara.
Ya, oleh karena itu mereka berpikir karena tidak ada dalam Alkitab, maka itu hanya hasil pemikiran teolog-teolog yang kemudian diyakini sebagai iman Kristen sebagai hasil tradisi. Betulkah demikian, Saudara? Betulkah demikian? Yang kedua, yang punya satu pandangan bahwa mereka sih menerima ajaran Tritunggal, tetapi seperti yang digambarkan melalui analogi-analogi yang menggambarkannya. Nanti kita akan belajar sedikit tentang analogi-analogi yang nampaknya itu analogi yang paling umum, yang paling baik. Ya, mereka menerima seperti itu. Atau yang ketiga adalah menerima ajaran Tritunggal sebagaimana disaksikan Alkitab dan dirumuskan oleh bapak-bapak gereja melalui pergumulan iman bersama Roh Kudus. Saudara, manakah di antara ketiganya yang benar, saudara? Dan mana yang kita terima? Tentu kita bisa menjawab yang nomor 3. Yang ketiga, itu yang kita percayai, saudara. Itu yang kita percayai. Lalu kenapa kita tidak menerima nomor 1 dan nomor 2? Kenapa, saudara? Yang pertama, tidak menerima ajaran Tritunggal karena apa? Tidak ada terminologi dalam Alkitab. Kenapa? Ya, saudara, memang terminologi Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Tetapi konsep Tritunggal ada di seluruh Alkitab. Kalau suatu kata itu tidak terdapat dalam Alkitab, bukanlah berarti konsepnya tidak terdapat dalam Alkitab. Ya, contohnya apa, saudara? Contohnya homoseksual. Tidak ada kita cari-cari kata homoseksual itu dalam Alkitab, tetapi ada. Konsepnya, ada peristiwanya, Sodom dan Gomora, ya dikatakan demikian. Ya. Lalu narkotika tidak ada, saudara, ya, tetapi ada konsepnya. Atau yang lebih modern, hoax, saudara, tidak ada istilah hoax itu. Tetapi apa? Tetapi ada konsepnya dalam Alkitab tentang berita bohong, kabar bohong, berbohong, berdusta, itu ada. Atau lagi yang lebih modern, flexing, saudara tahu maksudnya flexing? Ya, flexing. Ya, sudah ada yang tahu, tidak tahu, generasi muda tahu, ya. Saya tidak berkhotbah tentang itu, saya khotbahnya tiap minggu pertama itu selalu tentang doktrinal, tentang apa, untuk nanti dibahas di dalam pertemuan ke hati. Ya, flexing itu pamer-pamer yang bukan miliknya, begitu saya kira-kira begitulah, ya. Ya, nah, itu ada nggak dalam Alkitab? Kata itu tidak ada, tetapi saudara, konsepnya ada, karena ada seorang raja yang kemudian pamerkan kepada raja negeri Asyur, oh ini loh kebesaran dia. Maka Tuhan berfirman kepada dia, karena engkau pamer-pamer padahal sudah disembuhkan, maka semua yang dilihat oleh Raja Asyur nanti akan diangkut ke sana. Gitu ya. Itu karena apa? Karena flexing. Saudara. Tapi istilah tidak ada, saudara. Tetapi konsepnya ada, saudara. Demikian pula Allah Tritunggal, tidak ada istilah Allah Tritunggal, tetapi konsepnya ada dalam seluruh Alkitab. Ya. Yang kedua, kenapa kita tidak menerima yang kedua, menerima ajaran Tritunggal melalui analogi-analogi yang dipaparkan, saudara. Kenapa? Karena manusia terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Yang terbatas ini tidak mungkin dapat menjelaskan secara menyeluruh yang tidak terbatas itu. Manusia tidak dapat menjelaskan tentang rahasia diri Allah yang tidak terbatas. Kalau bisa berarti manusia menjadi Allahnya dari Allah. Ya. Contohnya apa? Analogi Tritunggal seringkali menjelaskan Allah Tritunggal seperti ini, seperti seorang bapak, sopir dan direktur. Pada waktu di rumah dia seorang bapak, tapi waktu dia berangkat ke kantornya dia menyetir mobil sendiri, dia jadi sopir. Lalu ketika sampai di kantor, kebetulan dia adalah menjadi pimpinan sebagai direktur, maka dia direktur. Jadi 3 atau 1 orang? 1 orang saja sebetulnya. Ya kenapa? Ya tapi peranannya beda-beda, di rumah bapak, di jalan sopir, di rumah dia direktur. Ya, jadi ini tidak memberikan gambaran yang benar tentang Allah Tritunggal, karena Allah Tritunggal adalah masing-masing pribadi, ya. 3 pribadi tetapi 1 Allah. Kalau tadi kan tidak hanya 1 orang saja, tapi peranannya beda-beda. Ya, peranannya beda-beda, saudara. Bukanlah pribadi yang dapat dibedakan. Allah Tritunggal pribadi-pribadi yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, mungkin yang lebih lunak lagi, lebih nampaknya hampir mirip, yaitu analogi tentang air, uap, dan es. Orang berusaha menjelaskan Allah Tritunggal dengan memakai analogi air. Air kalau didinginkan jadi apa, saudara? Es. Kita merindukan dingin karena di tengah-tengah cuaca yang panas, saudara, ya. 2 hari yang lalu saya lihat, saudara, cuacanya panasnya realnya sampai 40 derajat, saudara. Kalau malam 24, kalau siang 40. Jadi perbedaannya 16 derajat, itu sangat mengerikan sebetulnya. Perbedaan antara dingin dan panas dalam satu keadaan, satu tempat itu begitu tingginya itu di kita, saudara. Saat ini di negeri kita. Ya, saudara, air didinginkan jadi es. Kalau dipanaskan jadi apa, saudara? Air, uap. Jadi air, es, uap bukanlah berbeda, tetapi ketiganya punya unsur kimia yang sama. Apa unsur kimianya, saudara? H2O. Wah, pinter nih ya.
apa chemistry apa kimianya, saudara ya. Tetapi benarkah demikian itulah Allah Tritunggal? Saudara, analogi ini tidak tepat. Kenapa? Karena hanya menjelaskan sebagian saja dari pengertian Tritunggal, yaitu kesamaan esensinya, yaitu H2O dalam ini air. Tetapi analogi ini, ya, air bisa jadi es bisa jadi uap bisa jadi air. Sedangkan Bapa tidak bisa menjadi anak. Bapa tidak bisa menjadi Roh Kudus. Anak tidak bisa menjadi Roh Kudus, anak tidak bisa menjadi Bapa. Karena Bapa adalah Bapa, anak adalah anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Jadi tidak bisa ditukar-tukar. Jadi kita tidak bisa menjelaskan Allah Tritunggal dengan analogi seperti ini. Lalu yang ketiga, analogi tentang matahari, cahaya dan panasnya. Ya. Jadi dia menjelaskan Allah Tritunggal sebagai matahari. Matahari berada pada jarak yang sangat jauh daripada bumi. Berapa kilometer sudah? 156 juta kilometer. Kalau kita berjalan ke sana naik mobil kira-kira sampai berapa? Lah, jauh Mas, ya. Kecepatan mobil 100 kilometer sudah. Sampainya berapa? Ya? Sampai tua pun, sampai mati pun tidak akan sampai. 156 juta kilometer. Untuk sampai ke permukaan bumi, maka cahaya matahari membutuhkan waktu berapa? Kalau kecepatan cahaya sekian juta meter per detik, maka membutuhkan waktu 8 menit 13 detik. Jadi matahari yang kita lihat sekarang itu sudah 8 menit 13 detik yang lalu. Ya, kalau bintang yang kita lihat, bintang jaraknya jutaan kilometer itu sudah juta tahunan yang lalu, baru kemudian kita bisa lihat sekarang. Ya mungkin sekarang sudah tidak ada lagi, mungkin begitu saya. Karena begitu jauhnya. Ya matahari tidak bisa kita lihat, tetapi cahayanya, sinarnya dapat kita lihat. Panasnya juga tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Ya, maka ini kata mereka, ini seperti Allah Bapa yang berada jauh di sana, tidak bisa kita lihat, sedangkan Allah Anak bisa kita lihat karena pernah inkarnasi. Dan Allah Roh Kudus tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan kuasanya. Sepertinya benar, sepertinya. Tapi mari saudara kita sedikit untuk kritisi hal ini. Benarkah ini? Analogi ini juga tidak bisa mewakili gambaran Allah Tritunggal. Mengapa? Karena cahaya matahari itu bukan matahari. Ya. Panas atau energi matahari juga bukan matahari. Itu hanya panasnya saja, itu hanya cahayanya saja. Berbeda dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus juga adalah Allah, dan Allah yang bertiga pribadi itu esa adanya. Jadi sekali lagi ini analogi tidak tepat. Oleh sebab itu karena Allah adalah berbeda dengan segalanya, karena Dia adalah yang satu-satunya, maka semua ciptaan tidak bisa mewakili gambaran tentang Allah. Kenapa? Karena Allah tidak ada contohnya, saudara. Tidak ada yang seperti Dia. Maka tidak mungkin analogi daripada ciptaan ini bisa menjelaskan tentang dirinya Allah itu sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa analogi tentang Allah Tritunggal itu memiliki keterbatasan dan kelemahan. Kenapa? Karena keterbatasan akal budi manusia. Dan bahwa Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun atau siapapun, karena Dia Allah yang esa. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan arti tunggal? Saya tidak mau menjelaskan melalui analogi karena itu pasti ada kelemahannya. Ya, kelemahannya. Ya, tetapi saya menjelaskan melalui apa? Melalui wahyu Tuhan sendiri. Di mana Tuhan menyingkapkan siapakah dirinya melalui wahyunya, yaitu kesaksian Alkitab tentang Allah Tritunggal. Ini yang perlu kita pelajari. Karena apa yang dikatakan Alkitab itulah merupakan satu kebenaran yang perlu bagian kita, yang dinyatakan adalah untuk kita dan untuk anak cucu kita. Itu yang harus kita pelajari, kita pahami dan kita imani. Sudah ada 3 kesaksian Alkitab yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu dengan yang lainnya. Yaitu apa? 3-tiganya ini. Pertama tentang keesaan Allah, the oneness of God. Yang kedua tentang keilahian 3 pribadi, the deity of three. Dan yang ketiga tentang ketritunggalan, three in oneness. 3 ini bisa dibedakan, tetapi tidak bisa pisahkan dan terkait satu dengan lainnya. Kalau kita membedakan, kita akan jatuh ke dalam kebidat, ya, atas sabelianisme atau juga seperti saksi Yehova, saudara. Ya, kita harus memahami hal itu. Ya, kita melihat yang pertama tentang keesaan Allah, the oneness of God. Ini keesaan Allah. Agama Ibrani kuno sangat memegang iman yang monoteis, seperti yang dilakukan oleh agama Yahudi sampai saat ini. Ya, misalkan apa? Yaitu merupakan satu hukum kita juga dalam Ulangan, ya, dalam Keluaran dan Ulangan. Dalam Keluaran 23 itu hukum pertama daripada 10 perintah Allah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jelas, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku.
Karena Allah adalah satu-satunya. Lalu kemudian dalam Ulangan 6 ayat 4 ini ada Shema Yahudi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, Shema Yahudi ini dalam Ulangan pasal 6 menegaskan keesaan Allah yang harus berulang-ulang diajarkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Orang Yahudi sejak mereka bisa membaca, maka mereka diajarkan tentang Shema ini. Dengarlah hai orang saya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sehari 2 kali harus diucapkan. Sehari 2 kali. Terus sepanjang hidup mereka. Dan mereka dididik dengan ketat dalam Taurat Musa sampai umur 12 ditabiskan menjadi bar misbah, anak Taurat, termasuk Tuhan Yesus. Maka pada usia 12 tahun Yesus dibawa ke bait Allah untuk ditabiskan sebagai anak Taurat bar misbah. Saudara, ini betapa saudara lihat betapa pentingnya bagi orang-orang Yahudi untuk mereka mengakui akan Allah itu Esa. Ya, ini diajarkan terus menerus. Dan dalam kau mengajarkannya pada waktu kau duduk, pada waktu kau berdiri, pada waktu kau berbaring, tuliskanlah pada ambang pintu rumahmu, di dahimu, di tanganmu, dan seterusnya. Terus menerus diulang-ulang, saudara, untuk hal itu. Ya. Jadi saudara, ajaran keesaan Allah ternyata tidak terbatas pada perjanjian lama saja. Tadi perjanjian lama. Ternyata perjanjian baru juga mengajarkan hal yang sama. Rasul Paulus yang punya latar belakang Yahudi yang sangat ketat, dia menekankan akan keesaan Allah itu. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, ketika dia membahas tentang makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, maka Paulus menulis sebagai berikut, saudara. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang Esa. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Dalam ayat-ayat ini Paulus menutup pintu bagi segala bentuk penyembahan berhala berdasarkan kenyataan bahwa hanya ada satu Allah saja, maka jangan menyembah berhala. Ya, dia mengajarkan satu Allah saja. Lalu juga pendapat yang senada dia sampaikan waktu dia menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6, dia menekankan bahwa Allah yang sejati hanya ada satu Allah, serta hanya ada satu perantara di antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini Allah Esa, Esa pula pengantara. Ini dikatakan Rasul Paulus. Bagaimana dengan rasul yang lain, saudara? Rasul Yakobus. Rasul Yakobus adalah rasul yang paling konservatif karena dia adalah kakak tiri Tuhan Yesus. Dia anak Yusuf dan Maria, begitu ya. Jadi ini kakak tiri dapat dikatakan. Ya, ini anaknya Yusuf dan Maria, ini Yakobus. Dia mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik, setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Dari ayat ini Rasul Yakobus menganjurkan untuk percaya pada keesaan Allah, sekalipun disertai pengeringatan bahwa hal itu belum cukup untuk memperoleh pembenaran. Karena Allah yang satu itu juga dipercaya oleh setan-setan. Jadi tidak cukup hanya percaya pada Allah satu. Itu tidak menyelamatkan, tidak membenarkan kita. Harus percaya kepada Yesus Kristus yang mati bagi kita. Ya. Jadi tetapi di sini dia menekankan tentang keesaan Allah juga. Rasul Yakobus, saudara. Ya, saudara, akan banyak ayat-ayat yang lain, tetapi tidak perlu saya jelaskan karena cukup saya rasa mewakili. Karena kalau jelaskan tidak akan selesai, saudara. Waktu kita terbatas, itu menjadi satu kelas, ya, kelas PA begitu. Tapi ini bukan PA, ini adalah khotbah untuk memberikan kepada saudara fakta-fakta Alkitab untuk membangun iman saudara yang benar. Dan yang perhatikan, saudara, kata Esa atau Ehad ini di sini memakai kata Ehad dalam bahasa asli Yunaninya. Itu bukanlah numerik, tetapi kesatuan, unity, satu-satunya yang unik, saudara. Jadi bukan Yahid, kalau Yahid satu mutlak, itu numerik. Tetapi Ehad adalah satu kesatuan unity. Contohnya apa? Adam bersatu dengan Hawa. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh sebab itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Satu di sini bukan berarti Adam dan Hawa bersatu lalu menjadi satu jenis kelamin yang baru, bukan. Tetap dia adalah Adam adalah laki-laki, Hawa adalah perempuan, tapi mereka bersatu, kesatuan unity. Ini menunjukkan artinya satu. Itu adalah bukan numerik, ya. Bukan juga kalau mau pakai numerik 1 tidak tidak harus menjadi 3. Itu kalau 1 tambah 1 tambah 1, tapi kalau 1 kali 1 kali 1 ya 1 gitu ya. Tapi saya tidak mau menjelaskan pakai cara numerik ini karena itu bukanlah konsep daripada Alkitab.
Tadi kita sudah melihat bahwa saudara tentang keesaan Allah, saudara. Ya, Allah itu esa. Lalu Alkitab menyatakan juga ada 3 pribadi yang adalah Allah, the deity of three. Perjanjian baru, saudara, tidak mengajarkan monoteisme yang absolut. Kalau kita pisahkan, maka akan mengarah pada kepercayaan yang monoteisme yang absolut. Tetapi banyak bagian Alkitab lain yang menyaksikan adanya 3 pribadi yang adalah Allah. Ini uniknya. Yang pertama, Bapa adalah Allah, Anak yaitu Yesus Kristus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Betulkah itu? Bahwa Bapa adalah Allah, betulkah Anak Yesus Kristus adalah Allah, dan betulkah Roh Kudus adalah Allah? Ya, saudara. Kali keilahian pertama Bapa adalah Allah terdapat dalam, saudara, yang tadi sudah kita bahas ya, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6 dan 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Tidak perlu saya bahas lagi karena sudah bicara tentang hal itu. Tetapi di tempat lain, di dalam Injil Matius, saudara, pasal 6, Yesus secara langsung menyebut Bapa sebagai Allah. Yesus langsung menyebut Bapa sebagai Allah. Ya. Dalam Matius pasal 6 26, Yesus mengatakan bahwa burung-burung di langit dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Dan dalam pernyataan yang paralel setelah itu ayat 30, Yesus juga berkata Allah. Tadi kalau Bapamu surga, jangan Allah mendandani rumput di ladang. Dan selanjutnya ayat 31 sampai 32 dalam Matius pasal 6, Yesus mengatakan kita tidak perlu khawatir dan bertanya apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Karena Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oleh sebab jangan khawatir, cukup khawatir sehari-hari saja. Itu, ya. Jelas bahwa Yesus, saudara, menganggap kata Allah itu dapat bertukar tempat dengan Bapamu di surga. Jadi kalau itu tukar, itu memiliki makna yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa yang Yesus maksudkan dengan Allah itu adalah Sang Bapa. Ya. Dan saya rasa mudah bagi kita untuk memahami bahwa Bapa itu adalah Allah. Yang lebih sukar adalah yang kedua, ketika Alkitab mengatakan Anak yaitu Yesus Kristus adalah Allah. Bagaimana? Apakah memang Yesus itu adalah Allah? Apakah Alkitab menyebut Yesus adalah Allah? Bagian apa daripada Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah? Saudara, salah satu kunci ayat-ayat yang menuju kepada kalian Yesus Kristus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11, yaitu tentang kenosis, peristiwa kenosis. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, saudara, kata Yunani yang diterjemahkan dengan rupa itu adalah morphe. Itu berarti satu set karakteristik yang membentuk keadaan sesuatu. Jadi hakikatnya beda dengan skema. Skema juga rupa terjemahkannya, tetapi hanya penampilan luar. Tapi morphe lebih kepada hakikatnya. Di sini pakai kata morphe. Dan sudah lihat sudah di sini. Kalau kita melihat latar belakang daripada Paulus yang punya ajaran Yudaisme yang sangat ketat, monoteisme ketat maksud saya, maka pernyataan daripada Paulus ini luar biasa. Ya, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa seorang manusia yang hidup di atas muka bumi sebagai Allah, saudara. Ya, sebagai Allah, saudara. Saya melihat ini. Ditambah lagi dikatakan setara dengan Allah. Ya, setara. Jadi Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah kata Paulus. Tetapi tidak berusaha mempertahankannya. Dan diperkuat ayat 7, Yesus telah mengosongkan dirinya. Jadi merupakan tindakan penyangkalan diri yang aktif. Dengan demikian jelas kesetaraan Allah yang dimiliki Yesus itu sudah dimiliki Yesus sebelumnya, sebelum dia inkarnasi, karena dia mengosongkan dirinya. Ya, pada waktu dia inkarnasi. Dan siapa yang setara dengan Allah selain Allah sendiri? Karena Allah itu adalah dikatakan aku Allah yang cemburu, yang tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi tidak ada yang setara dengan dia, kecuali yang setara adalah Allah sendiri. Ini dikatakan Paulus. Ya. Dan satu ayat yang langsung menyebut Yesus adalah Allah itu cuma satu. Kalau Alkitab sudah membaca, maka saudara akan menemukan Yesus adalah Tuhan. Tuhan banyak. Dia adalah Tuhan yang harus sembah. Tuhan banyak, saudara. Ya, Tuhan banyak. Tuhan itu Lot itu Tuhan. Itu bisa ditujukan kepada manusia, Tuhan dan hamba. Tetapi Allah, ya, saudara baca hanya satu ayat, tapi ayat yang penting. Dan itu diucapkan, ditulis oleh Rasul Paulus yang punya
monoteisme yang sangat ketat sebagai orang Yahudi. Ya. Roma 9 ayat 95 dikatakan, bicara tentang Kristus, di depan dikatakan Kristus, dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ini adalah kalimat yang langsung menyebutkan Yesus adalah Allah. Dari siapa? Dari Paulus. Ya, sekali lagi Paulus orang penganut agama Yahudi yang ketat, sampai dia kemudian saking mengatakan adalah Allah itu cuma satu, maka dia menganiaya orang-orang Kristen waktu dia masih menjadi Saulus. Ya, dia punya surat otoritas untuk apa? Menangkap orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui Allah monoteisme. Ditangkap, ya, kemudian dipenjarakan, bahkan dibunuh. Itu dia punya otoritas surat, saudara ya. Maka dia bawa itu kemana-mana untuk kemudian menganiaya orang Kristen. Bahkan dia setuju ketika Stefanus, diaken pertama itu dirajam, mati dirajam. Dia setuju, saudara. Tetapi sampai kemudian dari mulut seorang seperti ini mengatakan dialah Allah kepada seorang manusia yang dia lihat, yang dia menjumpai dia di perjalanan itu, saudara ya, yang pernah hidup di atas muka bumi, inkarnasi Yesus, itu suatu yang luar biasa sekali. Sampai perubahan yang luar biasa, saudara. Sampai Paulus harus 2 tahun dia mempelajari kembali apa yang dia yakini. Dia menyendiri, saudara, di padang gurun, ya. Dia menyendiri pelajari kembali, mereview ulang akan imannya. Dia baca Alkitab, saudara ya. Sampai kemudian dia meyakini dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi Kristus Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Yang ketiga, sekarang Roh Kudus. Apakah Roh Kudus juga Allah? Atau dia hanya tenaga atau energi saja yang keluar daripada Allah? Saudara, pribadi ketiga yaitu Roh Kudus adalah Allah, dikatakan Alkitab dalam ayat-ayat referensi, di mana Roh Kudus itu dapat dipertukarkan dengan referensi kepada Allah. Misalkan dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3-4, itu kisah Ananias dan Safira. Saudara tahu ya tentang Ananias dan Safira ya. Mereka itu sudah berjanji untuk kemudian mempersembahkan seluruh hasil penjualan milik mereka kepada Tuhan, tapi kemudian dia pikir, wah ini kok terlalu banyak ya, sudah terlanjur bernasar, maka dia ambil sebagian untuk dirinya. Dia ini persembahkan sebagian saja. Jadi coba dia bohongi. Dia sih bisa sih bohongi pendeta, bisa sih bohongi pendeta. Orang bohongi pendeta ya waktu mau menikah, oh kami masih suci, tapi kemudian 6 bulan kemudian sudah melahirkan anak. Misalkan demikian ya, bisa melahirkan bayi. Itu bisa menipu pendeta, menipu gereja, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Demikian pula Ananias Safira. Ya cuma segini. Langsung saudara ya. Petrus mengatakan engkau tidak mendustai Roh Kudus, engkau mendustai Allah. Ya, kata mendustai Roh Kudus, saudara, bisa dipisahkan, ya bisa disamakan dengan mendustai Allah. Jadi Roh Kudus adalah Allah. Langsung saudara saat itu mati. Istrinya juga datang begitu lagi. Betulkah sekian? Dia cuma sekian langsung mati lagi, saudara. Ya, saudara, puji Tuhan sekarang kita masih banyak anugerah ya. Kalau sekarang kita masih zaman seperti itu, berapa banyak orang yang saya saksikan akan langsung mati, saudara ya, karena menipu Tuhan. Ya. Wah, saya bisa berapa kali memimpin kebaktian pemakaman, saudara ya. Karena berapa banyak orang yang mencoba menipu Tuhan. Ini dikatakan demikian, saudara. Mendustai Roh Kudus ayat 3, lalu ayat 4 mendustai Allah. Jadi dalam hal ini berdusta kepada Roh Kudus disamakan dengan berdusta kepada Allah, saudara. Ya. Dan dalam Yohanes 14 ayat 16 juga dikatakan Yesus menjanjikan penolong yang lain. Saudara. Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu penolong yang lain. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kata yang lain. Itu yang dipakai kata alos, bukan heteros. Kalau heteros itu ada yang lain dari jenis yang lain. Kalau alos dari jenis yang sama. Misalkan saya minum air putih, habis saya minta dikasih lagi air putih. Jadi itu alos, sama. Tapi ketika air putih yang saya minum habis lalu saya dikasih teh, itu berarti heteros, air minum yang lain, jenis yang lain. Itu heteros. Yesus minta kepada Bapa supaya diberikan penolong yang lain seperti dirinya, berarti yang setara dengan dirinya, yang adalah Allah. Ya, saudara ya. Dan lagi juga yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapa saudara yang bisa menyertai kita selama-lamanya selain Allah? Anak kita? Orang tua kita? Tidak bisa. Mereka mungkin hanya bisa menyertai selama mereka hidup. Bahkan waktu itu pun tidak bisa bersama-sama dengan kita menyertai kita. Yang bisa menyertai kita selama-lamanya adalah Allah sendiri. Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang bisa menyertai selama-lamanya. Berarti Roh Kudus adalah Allah. Ya, saudara. Lalu kemudian Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Siapa saudara yang bisa menginsapkan manusia akan dosa? Pendidikankah? Kebudayaankah? Disiplinkah? Tidak bisa.
hanya Allah. Dan Roh Kudus bisa mengisapkan dalam Yohanes pasal 16 ayat 11, berarti itu menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus juga melahirkan kembali dalam kisah Nikodemus. Nikodemus mengatakan, Yesus mengatakan, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat pun tidak bisa. Maka Nikodemus mengatakan, Tuhan, saya sudah gede ini. Bagaimana mungkin saya bisa masuk ke dalam rahim ibu saya? Ibu saya lebih kecil dari saya lebih gede dari dia. Bagaimana? Apalagi perutnya semakin kecil, bagaimana saya bisa masuk ke dalamnya? Jadi tidak memahami ketika Tuhan bicara hal rohani, pemikiran dia adalah hal yang jasmani. Dan kelahiran baru itu hanya bisa dikerjakan Roh Kudus yang mengerjakan. Kenapa? Karena dia adalah Allah, saudara. Karena dia Allah. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Nah, saudara. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa Allah adalah Esa. Tetapi ada 3 yang adalah Allah. Jadi Allah itu ada 1 atau 3? Kok sekarang saya tanda bingung gitu. Karena kita mengatakan Allah itu 1, Esa. Tetapi ada 3 yang adalah Allah. 1 ya 1, 3 ya 3 begitu. Ini gimana begitu ya? Kita kan bingung seperti itu. Jadi kita masuk dalam topik yang ketiga ya, yang penting yaitu ketritunggalan, the three in oneness. 3 di dalam 1. Ya. 3 pribadi tetapi 1 esensi. Ya, kalau pandang sepintas, nampaknya 2 kesaksian sebelumnya tadi, keesaan Allah dan ketiga pribadi saling berkontradiksi. Tetapi Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah, apalagi berkontradiksi. Kalau berpotensi akan ada self-defeating factor yang akan menghancurkan diri sendiri, akan runtuh. Tetapi Alkitab sudah melalui saudara 1 ujian ribuan tahun. Tidak ada buku yang paling dikritik oleh manusia lebih banyak daripada Alkitab, tetapi tidak pernah gugur. Buku-buku lain akan gugur, tetapi Alkitab tidak. Kenapa? Karena Alkitab ada firman Allah yang kekal. 1 yod pun, 1 titik pun tidak mungkin bisa dihapuskan. Ya. Langit dan bumi bisa runtuh, tetapi Alkitab 1 yod pun itu adalah 1 huruf yang paling kecil dari huruf-huruf Ibrani, tidak mungkin bisa dihilangkan, saudara. Tidak mungkin gugur. Itu firman Allah, saudara. Nah, saudara, maka di sini kita melihat, saudara, apa yang diajarkan Alkitab tentang three in oneness itu, ketritunggalan itu. Ayat klasik yang mencatat doktrin Tritunggal dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang beri kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Jelas, 3-3-nya ada. Tetapi dasar tekstualnya lemah, sehingga beberapa terjemahan baru termasuk TB2, LAI itu ya, mencantumkan dalam tanda kurung. Itu artinya bukan salah, tetapi tekstualnya itu tidak kuat. Artinya mungkin teks yang aslinya ada rusak, ada kurang, dan sebagainya begitu. Sehingga masih dibuat dalam tanda kurung. Oleh sebab itu tidak bisa dijadikan dasar, ini akan jadi lemah. Ya. Oleh sebab itu yang lainnya, yang lebih kuat, beberapa ayat-ayat dalam Perjanjian Baru menghubungkan ketiga pribadi Tritunggal itu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Yang setara, berbagi gelar dan kemuliaan. Ini ajaibnya gitu. Karena tadi prinsipnya tahu bahwa Allah tidak mungkin berbagi kemuliaan, berbagi gelar dengan yang lain. Dia adalah yang cemburu. Tetapi dalam Perjanjian Baru disetarakan Bapa, Anak, Roh Kudus, dan tidak ada kecemburuan itu. Yang setara dengan Allah, ya Allah sendiri. Saudara ya. Contohnya dalam formula baptisan. Ya, baptisan saya ketik semuanya aja supaya kalau nanti saudara foto bisa langsung lengkap ya. Dalam formula baptisan yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu namanya dalam bentuk tunggal, in the name, bukan in the names. In the name Father, Son, and Holy Spirit, bukan in the names. Padahal seharusnya dalam tata bahasa itu harusnya untuk menuju kepada sesuatu yang jamak harusnya names ada S-nya. Tetapi sengaja ini bukan salah, tetapi dalam bahasa aslinya memang in the name, 1 name, nama itu. Ya meskipun ada 3 pribadi yang dimasukkan, tetapi tetap 1 name-nya. Ya. Lalu yang kedua, salam Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 13, saudara. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi, ketiga pribadi Tritunggal ini dipersatukan di Yesus setara. Karena kalau hanya 1 cukup kasih Allah saja. Tetapi disejajarkan dengan anugerah Tuhan Yesus persekutuan Roh Kudus. Ya, kan juga tidak bisa mengatakan karena kasih Allah, anugerah Petrus, penyertaan Paulus, tidak bisa, saudara ya, tidak bisa setara. Tapi ketika disetarakan berarti dia yang setara itu adalah Allah. Ketiga pribadi ini muncul dalam surat kiriman Injil dan surat kiriman, saudara.
Ya, ketiga nama itu juga langsung dikaitkan. Malaikat memberitahu Maria bahwa anak dalam kandungannya disebut kudus, anak Allah. Jelas itu ya. Karena Roh Kudus menaungi dia. Karena rencana Allah Bapa yang mengirimkan malaikat untuk memberitahu kepada Maria bahwa anak Allah akan ada dalam kandungannya, itu keajaiban yang besar. Bahkan dalam peristiwa pembaptisan Yesus, ketika Omnum Tritunggal ini hadir, ya, Yesus anak Allah, kemudian Roh Kudus turun atas dia dalam bentuk burung merpati, lalu ada suara dari Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu dikonfirmasi saudara, ketika Allah pribadi itu hadir. Dan juga pemberian karunia-karunia dalam 1 Korintus 12 ayat 3-6 itu juga ketika pribadi Allah Tritunggal itu dinyatakan. Dan ada saudara petunjuk yang lebih sistematis yang dibuat oleh seorang teolog bernama Arthur Wainwright ketika dia mempelajari surat Roma, ya, surat Roma 1 ayat sampai 8, ya, dalam surat Roma maupun Galatia, tapi Roma yang saya akan jelaskan sebentar, saudara, itu mengungkapkan keyakinannya akan Allah Tritunggal. Berarti saudara, di dalam pemikiran Paulus yang menulis surat Roma itu adalah konsep Allah Tritunggal itu ada. Yaitu apa? Dalam pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20, hukuman Allah atas semua orang, bicara tentang Bapa. Lalu dalam pasal 3 ayat 21 sampai pasal 81, manusia dibenarkan karena iman kepada Kristus, tentang Kristus anak Allah. Lalu dalam pasal 8 ayat 2 sampai 30, hidup oleh Roh, tentang Roh Kudus. Jadi waktu Paulus menuliskan surat kepada Roma, yang ada benarnya Allah adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan jemaat. Itu Rasul Paulus. Rasul Petrus gimana? Rasul Paulus juga sudah mengungkapkan dalam pembukaan suratnya 1 Petrus, menyebut pembacanya sebagai apa? Sebagai orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Di dalam saudara benak Petrus, Rasul Petrus, konsep Allah Tritunggal itu ketika dia bicara tentang Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Ya. Rasul Yudas juga. Rasul Yudas ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas penulis surat Yudas, saudara. Dia mengingatkan para pembacanya agar mereka apa? Membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sekali lagi saudara, Rasul Yudas mengingatkan karya apa? Roh Kudus, ya, Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ketika pribadi Allah Tritunggal itu ada, berarti dalam benak Rasul Yudas pun Allah adalah Allah Tritunggal, saudara. Ya. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya, meskipun saudara perjanjian baru tidak secara langsung dan tuntas menyatakan istilah Tritunggal, memang tidak ada istilah Tritunggal itu, yang juga masih merupakan satu misteri yang besar yang tidak terkatakan karena ini bicara tentang dirinya Allah. Jadi kita hanya bisa mengenal dia dari apa yang dia wahyukan tentang dirinya. Allah lebih besar daripada apa yang dia wahyukan tentang dirinya kepada kita. Tetapi banyak ayat-ayat yang telah kita bahas menunjukkan bahwa sungguhnya Alkitab mengandung dasar-dasar yang merupakan petunjuk yang jelas dan akurat tentang keilahian dan kesatuan ketiga pribadi Allah Tritunggal yang setara, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, saudara. Ialah Allah Tritunggal. Sekali lagi saya akan menutup dengan Ulangan 29:29 untuk kita boleh memahami lebih dalam lagi. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum ini. Saudara, kita tidak perlu mempertanyakan hal-hal yang tersembunyi, yang tidak dinyatakan. Yang dinyatakan itu untuk kita. Yang dinyatakan saja kita tidak mau pelajari. Yang dinyatakan saja, saudara, banyak hal yang kita tidak bisa memahaminya atau tidak mau memahaminya. Bagian kita adalah yang dinyatakan, yang diwahyukan, saudara. Itu yang perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Sehingga menjadi satu konsep yang benar dan itu memunculkan iman yang bertumbuh, saudara. Saudara, saya akan mengakhiri dengan suatu hal yang saudara bisa pikirkan antara monoteisme mutlak. Monoteisme itu adalah satu secara numerik, betul-betul satu, atau Esa Tritunggal, Allah Tritunggal. Mana yang betul? Kita percaya Allah adalah Allah yang sempurna, yang tidak ada sesuatu yang bisa ditambahkan ke dalamnya, tidak ada sesuatu yang bisa dikurangkan dari dirinya. Amin. Kalau ada Allah yang kemudian dulunya Allahnya kurang pinter, lalu dia belajar banyak tambah pinter, itu pasti bukan Allah. Dulunya Allahnya kurang sabar, tapi kemudian belajar jadi tambah sabar, pasti bukan Allah. Karena Allah sempurna. Allah yang tidak sempurna, dia bukan Allah.
Jadi Allah tidak bisa ditambah suatu sifat karakter atau dikurangi karakternya, karena dia sudah apa yang dikatakan, sudah paripurna gitu ya, sudah lengkap. Dulu Allah tidak ada kasih, maka kemudian muncul karakter kasih. Itu pasti bukan Allah. Dari dulu Allah kasih, bukan? Tidak ada satu waktu di mana Allah tidak punya kasih. Nah, sekarang saya tanya, kalau dikatakan mengasihi, harus ada subjek yang mengasihi, harus ada objek yang mengasihi, betul? Tidak mungkin kalau hanya sendirian lalu dia mengasihi. Siapa yang saya kasih ya? Belum menciptakan malaikat, belum menciptakan manusia, belum menciptakan segala sesuatu. Dia sendirian. Waktu setelah dia menciptakan baru muncul kasih. Berarti ada satu karakter baru yang muncul dalam diri Allah. Itu pasti bukan Allah sejati. Maka monoteisme mutlak itu tidak bisa menjawab tentang hal ini. Yang bisa menjawab adalah seperti disajikan kitab Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dari kekal sampai kekal. Waktu Allah belum menciptakan segala sesuatu, maka ketiga pribadi Allah Tritunggal saling mengasihi. Bapa mengasihi Anak, Bapa mengasihi Roh Kudus. Anak mengasihi Bapa, Anak mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi Anak. Jadi kasih kekal. Ketiga pribadi itu saling mengasihi. Maka Allah itu Allah yang sejati, yang tidak ketambahan karakter kasih itu. Karena ketiga pribadi itu saling mengasihi. Dan itu menjadi satu model buat kita, teladan bagi bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita. Bagaimana kita menjalin relasi antara sama kita, saudara, yang sempurna itu. Yang mengasihi dari kekal sampai kekal, yang mengasihi dengan masih yang murni. Bukan menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kekecewaan. Tetapi mengungkapkan kasih Allah, kasih Kristus itu kepada orang-orang sekitar kita. Itulah saudara Allah Tritunggal. Sumber teladan relasi kita dengan sesama kita. Dan terakhir saya akan mengutip sebuah kalimat dari anonim. Karena ini saya kutip dari seorang profesor teologi, Millard J. Erickson, dalam bukunya Christian Theology. Dia pun mengatakan dari seseorang yang anonim. Dia tidak tahu dari mana. Tetapi ini kalimat yang sungguh-sungguh saudara. Mungkin dari seorang bapak gereja, tetapi saya tidak menemukan untuk mendapatkannya. Mengatakan demikian saudara. Tentang Allah Tritunggal. Try to explain it and you will lose your mind. But try to deny it and you lost your soul. Cobalah menjelaskannya tentang Allah Tritunggal, maka engkau akan hilang akal. Tetapi cobalah mengingkarinya, maka bukan akalmu yang hilang, jiwamu yang akan hilang. Ya, try to explain it and you lost your mind, but try to deny it and you lost your soul. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang jadi dengan Alkitab. Kita imani itu, karena itu adalah wahyu Allah kepada kita. Tuhan menyingkapkan siapa dirinya kepada kita. Bagian yang dinyatakan bagi kita, untuk kita pahami, untuk kita percayai. Bagian yang tersembunyi, yang Tuhan tidak nyatakan, itu bagian milik Tuhan. Untuk Tuhan selama-lamanya. Tapi bila bagian dinyatakan itu, kita menyembah kepada Allah yang sejati, yaitu Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang satu dalam tiga pribadi, satu esensi, tiga pribadi. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena kesempatan kami untuk lebih mengenal siapa Engkau. Walaupun akal budi kami terbatas, tapi kami percaya adalah firman-Mu, Alkitab adalah firman Allah yang tidak bersalah. Dan kami bersyukur Tuhan mau menyingkapkan siapa diri-Mu, mewahyukan diri-Mu dalam Alkitab. Dan bagian di mana Tuhan menyingkapkan diri Tuhan, itu adalah bagian kami. Untuk kami pahami, untuk kami imani, sehingga kami bisa menyembah Allah yang sejati, Allah yang benar. Tolonglah kami Tuhan, kami sangat terbatas, tapi kami bersyukur Roh Kudus biarlah mewujudkan rencana Bapa dan karya Kristus dalam hati kami, sehingga kami punya iman yang sejati kepada Allah yang sejati, Allah Tritunggal, seperti yang disaksikan oleh Alkitab. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang Esa, Allah yang satu itu dalam tiga pribadi yang tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur.